Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malaysia Fikri dari Universitas Madura, Prodi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas administrasi pembangunan desa dan kota. Dan saya akan menjelaskan tentang analisis topik kebijakan yang pertama. Langsung saja. Topik kebijakan yang pertama yaitu Permendes nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendes nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. Langsung saja. Yang pertama, pasal 3. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip. 1. Keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, kebutuhan prioritas dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Dan yang ketiga, tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang baik serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Dan ruang lingkup yang kedua adalah tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, disusun berdasarkan 1. Kekerabatan desa, 2. Hampiran, 3. Pola pemukiman, 4. Mata pencarian, dan yang kelima, tingkat perkembangan kemajuan desa. Dan ruang lingkup yang ketiga adalah ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tercantum pada lampiran pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2016 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Dan pasal 4 yang berbunyi, yang pertama adalah pelaksanaan kewenangan hak asasi usul dan kewenangan lokasi berskala desa dan penggunaan dana desa di wilayah kabupaten kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara berskala dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Berikut arah dan tujuan kebijakan. Pasal 6 yang berbunyi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Yang pertama, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman. Kedua, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Dan yang keempat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi. Dan yang kelima, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terburuk serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Dan yang kedua, pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Pemusyawaratan Desa dapat menetapkan prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama sesuai daftar kewenangan hak asasi usul dan kewenangan lokasi berskala desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.
Dan yang ketiga, pemerintah daerah, kabupaten atau kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama berdasarkan daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Berikut adalah dampak kebijakan dalam pembangunan. Yang pertama, desa memiliki kewenangan dalam menentukan rencana programnya. Yang kedua, daerah kurang memiliki wewenang mengintrospeksikan kebijakan program pembangunan. Dan yang ketiga, untuk mengintegrasikan program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah perlu intervensi regulasi pemerintah daerah guna mengarah program dan mengacu pada kebijakan pembangunan desa. Baik, langsung saja topik kebijakan yang kedua adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. Langsung saja ruang lingkup kebijakan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa dan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Dan yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A dan B perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa dan arah tujuan kebijakan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga-Lembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan prioritas transmigrasi serta penggunaan dana desa. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tentang koridor pilihan program atau kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan dana dan untuk tahun 2016. Berikut dampak kebijakan dalam pembangunan untuk yang kedua. Kan kekerabatan dikenal dan geologis, desa teritorial dan desa campuran. Yang kedua, berdasarkan hamparan dapat dibedakan desa pesisir atau desa pantai, desa dataran rendah atau lembah. Dan yang ketiga, berdasarkan pola pemukiman dikenal desa dengan pemukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang seperti pada gambaran sungai atau yang dalam. Berikut presentasi dan dari analisis saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.